Setiap shinigami memiliki sebuah pedang yang disebut Zanpakuto. Pedang inilah yang akan menjadi pasangan sehidup semati seorang shinigami untuk menjadi lebih kuat. Shinigami yang telah lulus dari Akademi Shin-Oh dan resmi bergabung ke dalam suatu divisi akan diberikan sebuah pedang yang akan menjadi awal karir mereka sebagai shinigami. Yos Nakama, kali ini berita anime membahas seputar sejarah dan asal-usul dari Zanpakuto para shinigami dan juga Zanpakuto Hollow milik Arrancar. Bagian 1. Pembahasan Asauchi, Zanpakuto terkuat. Asauchi adalah Zanpakuto tanpa nama yang dimiliki semua shinigami pemula. Shinigami yang masih dalam pelatihan, mereka belum bergabung ke dalam salah satu dari divisi Kotei 13. Shinigami pemula ini masih belum bisa berkomunikasi dengan roh Zanpakuto. Mereka semua menggunakan Zanpakuto tanpa nama yang disebut Asauchi. Asauchi sebenarnya adalah Zanpakuto terkuat karena Zanpakuto tanpa nama ini memiliki potensi untuk menjadi apa saja dan digunakan oleh siapa saja. Ada lebih dari 6.000 anggota Kotei 13, semuanya dipinjamkan salah satu dari Asauchi saat pertama kali memasuki Akademi Shin-Oh. Kemudian Asauchi ini akan diberikan secara resmi, bukan pinjaman lagi, setelah mereka lulus dan bergabung dengan sebuah divisi. Semua shinigami pemula menghabiskan setiap waktu dengan Asauchi mereka, dan dengan latihan rutin secara perlahan mereka pun menanamkan esensi atau keberadaan jiwa mereka ke dalam Asauchi. Beginilah cara shinigami pemula membimbing dan membentuk Zanpakuto unik mereka sendiri menjadi bentuk dari kepribadian jiwa mereka masing-masing. Meskipun Asauchi biasanya diberikan kepada shinigami setelah bergabung dengan akademi, ada juga shinigami yang memiliki Asauchi bahkan sebelum bergabung dengan Akademi Shin-Oh. Sebuah pengecualian bagi Kenpachi Zaraki yang mengambil Asauchi dari mayat shinigami dan menjadikannya miliknya sendiri. Ia pun langsung menjadi Kapten Kotei tanpa pembelajaran di Akademi Shin-Oh. Kekurangan Zaraki terletak pada penguasaan Kido. Walau memiliki kekuatan stamina besar dan Reiatsu yang kuat, Zaraki tidak bisa memakai Kido dan Hakuda yang diajarkan saat di Akademi Shin-Oh. Shinigami dari keluarga klan Ise tidak dapat menanamkan esensi jiwa mereka ke dalam Asauchi karena keluarga Ise memiliki Zanpakuto khusus Shinken Hakyoken yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bagian 2. Zanpakuto Shinigami. Zanpakuto dari shinigami pemula disebut Asauchi, tidak memiliki nama, berbeda dengan shinigami berpengalaman yang dapat berkomunikasi dengan roh Zanpakuto dan telah mengetahui namanya.
Dalam keadaan tersegel, Zanpakuto memiliki bentuk katana, pedang Jepang. Semua Zanpakuto memiliki bentuk yang sama selama dalam segelnya, dan hanya ganggang dan sarung pedangnya yang berbeda. Zanpakuto adalah senjata pedang Shinigami yang mampu memotong tubuh spiritual. Mereka adalah salah satu senjata yang dapat digunakan untuk melawan Hollow. Bentuk dan kemampuan Zanpakuto berdasarkan pada jiwa sang Shinigami. Setelah Shinigami mengetahui nama Zanpakutonya, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dan tumbuh lebih kuat bersama. Kekuatan Zanpakuto terlahir dari jiwa Shinigami, dan kekuatan Zanpakuto juga akan lenyap bersama Shinigami mereka. Shinigami menggunakannya dalam pertempuran sebagai cermin dari hati mereka. Saat dilepaskan dari segelnya, Zanpakuto dapat melepaskan kekuatan besarnya. Zanpakuto adalah satu kesatuan jiwa dengan Shinigami, dan mereka memiliki keyakinan yang sama dengan Shinigami. Bagian 3. Pelepasan tahap pertama Shikai Zanpakuto. Shikai adalah wujud pelepasan pertama dari Zanpakuto. Saat Shinigami telah mengenal roh Zanpakuto mereka dengan baik, mereka akan mampu melepaskan kekuatan yang disebut Shikai. Bentuk Shikai dari setiap Shinigami berbeda-beda. Shinigami dapat menggunakan kekuatan Zanpakuto mereka lebih kuat dan mendukung mereka saat menyerang dan bertahan. Zanpakuto yang rusak atau patah saat dalam bentuk Shikai-nya dapat dipulihkan kembali seiring dengan pulihnya Shinigami penggunanya. Adapun Zanpakuto Ichigo Zangetsu selalu dalam bentuk Shikai-nya. Zanpakuto Ichigo yaitu Zangetsu adalah Zanpakuto yang diperoleh Ichigo saat membangkitkan kekuatan Shinigaminya. Ichigo memiliki Zangetsu tanpa menerima sebuah Asauchi. Bagian 4. Pelepasan tahap 2 Bangkai Zanpakuto. Bangkai adalah wujud pelepasan kedua dari Zanpakuto. Kekuatan Zanpakuto akan meningkat drastis. Bangkai mempengaruhi bentuk penggunanya karena mencerminkan sosok jiwa dari penggunanya. Penguasaan bangkai melambangkan seberapa besar kekuatan fisik, mental, dan juga reiatsu seorang Shinigami. Bangkai juga menjadi syarat bagi Shinigami untuk menjadi seorang kapten dari suatu divisi. Dikecualikan Kapten Kenpachi Zaraki yang memang sudah kuat walau tanpa menguasai Shikai dan bangkainya. Zaraki menjadi kapten setelah mengalahkan kapten sebelumnya dari divisi 11. Seorang Shinigami dapat menggunakan bangkai setelah mereka mendapatkan kepercayaan dan nama sejati dari roh Zanpakuto mereka, kemudian menjalani latihan keras untuk menguasainya. Bangkai yang telah hancur tidak dapat dipulihkan kembali dan harus mengulang kembali ikatan dari awal. Ichigo dan Abarai menempa kembali Zanpakuto mereka setelah hancur dalam bentuk bangkainya. Sebuah pengecualian untuk bangkai yang hancur, yaitu bangkai milik Kapten Komamura, Kokujo Tengen Myo, yang memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Shinigaminya. Hingga jika bangkainya terluka, maka sang Shinigami juga akan mengalami luka yang sama. Begitu pula bila sang Shinigami pulih,
maka bangkainya pun akan kembali pulih. Bagian 5. Zanpakuto turunan atau warisan. Tidak semua shinigami mendapatkan asauchi dan menanamkan esensi jiwa mereka ke dalamnya. Ada juga shinigami yang hanya memiliki satu zanpakuto tetap yang selalu diwariskan. Shinken Hakyoken adalah zanpakuto yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain dari klan keluarga Ise, sebuah zanpakuto turunan yang hanya dapat digunakan oleh klan Ise. Karena keluarga Ise terikat pada pedang ini, jadi tidak mungkin bagi anggota keluarga Ise untuk memiliki zanpakuto lain dan menanamkan esensi jiwa mereka ke dalamnya. Bagian 6. Zanpakuto Hollowifikasi. Shinigami yang telah melewati batas antara Shinigami dan Hollow akan mengalami Hollowifikasi, memiliki topeng Hollow, dan dapat menggunakan kekuatan Hollow seperti Zero dan Sonido. Zanpakuto yang telah terhollowifikasi masih tetap memiliki kemampuan untuk melindungi Shinigami mereka. Zangetsu misalnya mampu memunculkan topeng Hollow untuk melindungi Ichigo. Setiap anggota Wizard menggunakan topeng hollowifikasi mereka untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka dan mengurangi cedera, begitu juga untuk meningkatkan kekuatan serangan zanpakuto mereka. Bagian 7. Zanpakuto Hollow Arrancar. Zanpakuto Hollow milik para Arrancar juga mirip dengan Shinigami, hanya saja zanpakuto mereka adalah perwujudan dari kekuatan Hollow mereka dan juga bagian dari tubuh mereka. Zanpakuto Hollow ini juga memiliki bentuk pelepasan yang disebut Resurrection, yang dapat mengubah para Arrancar menjadi bentuk Hollow mereka dan meningkatkan kekuatan Hollow mereka. Bagian 8. Fakta-fakta unik seputar Zanpakuto. Semua asauchi diciptakan oleh Oatsu Nimaiya, anggota divisi Zero, pengawal kerajaan. Adapun Ichigo mendapatkan Zangetsu tanpa asauchi, namun zanpakutonya bukanlah 100% dari semua jiwanya. Ichigo memiliki 3 jiwa di dalam dirinya, Shinigami Quincy Hollow, dan selama ini Ichigo hanya menggunakan 40% dari keseluruhan jiwanya, jadi zanpakutonya Zangetsu belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kemudian Ichigo berhasil menempa kembali zanpakutonya bersama Oatsu Nimaiya. Ia pun memiliki 2 pasang pedang yang melambangkan keseluruhan jiwa Ichigo. Dan pada akhirnya Ichigo dapat mengerahkan seluruh potensinya sebagai Shinigami, Quincy dan juga Hollow menjadi satu kesatuan jiwa dalam dirinya. Istilah zanpakuto, shikai, dan bangkai diberikan oleh anggota lain dari divisi Zero, yaitu Ichibe Hyosube. Ia yang menamai pelepasan kedua zanpakuto bangkai yang sebelumnya dinamakan dengan Evolved Zanpakuto. Ukuran zanpakuto menunjukkan seberapa besar kekuatan spiritual Shinigaminya, dan para kapten Shinigami dapat menyesuaikan tampilan ukuran dari zanpakuto mereka.
karena seorang kapten akan memegang Zanpakuto seukuran gedung pencakar langit kalau ukurannya tidak disesuaikan karena besarnya kekuatan spiritual para kapten dan akan terlihat aneh dan merepotkan. Jadi seseorang tidak bisa menilai kekuatan Shinigami dari ukuran Zanpakuto mereka. Adapun pedang Zangetsu Ichigo memang tampak besar karena selalu dalam bentuk sikainya. Jika seorang Shinigami menusuk dada manusia dengan Zanpakutonya dan menyalurkan Reryoku ke dalam tubuh manusia tersebut, maka manusia tersebut akan menjadi Shinigami untuk sementara. Proses transfer Ryatsu ini sangat beresiko baik bagi Shinigami dan manusia, dan jika prosesnya gagal, manusia tersebut akan mati. Setiap Zanpakuto memiliki namanya sendiri yang harus diketahui dan dipelajari oleh sang Shinigami dengan cara berinteraksi dengan roh Zanpakuto mereka. Sebuah Zanpakuto dapat menentukan apakah penggunanya sudah layak untuk menggunakan kekuatannya, baik itu siap secara fisik, kekuatan maupun mental. Zanpakuto juga dapat memilih untuk tidak memberikan nama sejati dari bangkai dan potensi kekuatan penuhnya jika merasa pemiliknya belum layak dan belum siap. Hal ini terjadi pada bangkai Renji Abarai Hihyo Zabimaru. Ichibe mengatakan bahwa Zabimaru belum menyatakan nama sejatinya pada Abarai, lalu Ichibe memberitahunya nama sejati Zabimaru. Demikian juga bangkai Zaraki yang langsung bangkit dan lepas kendali. Yachiro mengatakan bahwa kekuatan fisik dan tubuh Zaraki masih belum cukup kuat untuk menguasai bangkainya. Seorang Shinigami yang mengalami ketidakstabilan mental akan mengakibatkan roh Zanpakutonya tidak dapat mendengar suara sang Shinigami. Bila itu terjadi, Shinigami tersebut akan kehilangan akses untuk memanggil kekuatan Shikai dan bangkai Zanpakutonya meskipun telah mengetahui namanya. Seorang Shinigami yang menyalahgunakan roh Zanpakuto dapat menyebabkan rusaknya ikatan dan bahkan menyebabkan pemutusan hubungan permanen antara Shinigami dan Zanpakutonya. Yos nakama Zanpakuto adalah belahan jiwa Shinigami dan pasangan sehidup semati. Hubungan keduanya sangat kuat dan tidak mudah rapuh, ibaratkan hati yang menuntun menuju hari esok. Terima kasih telah menyaksikan sejarah Zanpakuto dan fakta seputar hubungan Zanpakuto dan Shinigami. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan ditunggu komennya. Thank you for watching.